biasa, tapi kalian berdua lebih suka cewek yang alpha atau maunya cewek yang lebih nurut? Aku sih mau yang bisa nurut-nurut juga, cuman dia juga bisa kasih state her mind gitu. Jadi nggak follow me blindly juga, tapi bisa kasih aku masukan juga gitu. Kalau you? Sama kan? Sama. Tapi kan kesannya tuh kadang-kadang cowok-cowok tuh sukanya tuh ya emang harus yang nurut gitu. Tapi sebenarnya pusing juga kan kalau cewek terlalu nurut juga. Kalau menurut aku agak datar ya kalau nurut semuanya gitu. Jadi dia harus perlu kasih ada challenge juga buat kita. Ada input, ada insight for us. Itu penting. Nah terutama kan belum dapat jodohnya nih. Suka di ini nggak dicomblang-comblangin nggak sama netizen? Mungkin di komen atau di mention sama ini aja, sama itu aja gitu nggak? Atau disuka dijodohin nggak sama adenya? Adik sih, adik kakak adik sih. Enggak? Makanya, aku hari ini kesini, aku pikir karena Gita ada yang mau jodohin aku sama siapa. Ada? Coba ya, nanti saya pikirkan dulu. Ada sih beberapa yang nanya, tapi memang karena beberapa temen kita tuh juga yang lain kan seumuran gue mah udah pada nikah semua. Jadi kalau nanya yang masih umur yang lain tuh ada stok cowok nggak? Nah, belum ada. Coba nanti kita pikirkan ya. Oke. Kita pikirkan, mungkin boleh tulis komentar di bawah kira-kira ini kita jodohin sama siapa. Nah sambil kalian komen, kita mau lihat ini ada bestie happening lagi yang mau lewat. Jadi di keluarga yang belum nikah cuman aku satu-satunya. Satu-satunya? Iya. Tapi jadi semuanya diinin ke kamu gak sih kalau kayak gitu? Ya sekarang my parents sih sekarang bilang ya yang penting kamu happy. Cuman aku tahu mereka juga gimana pun orang tua berharap anaknya semua udah menikah kan. Benar. Begitu. Nggak, tapi biasanya tuh kadang-kadang kalau misalnya di keluarga gitu kakak beradik, kalau ada satu yang belum nikah tuh apa-apa kalau minta tolong ke dia, ya nggak? Kalau mama dia lebih senangnya aku belum nikah kan, jadinya aku bisa traveling lebih sering temenin dia. Gitu. Kalau yang ini kan mereka udah berkeluarga jadi nggak bisa temenin kan. Itu sih. Kamu masih mau gitu nemenin mama gitu? Masih sering kok kadang-kadang. Anak-anakku dengar ya. Harus lah. Nanti kamu harus menemani mama jalan-jalan. Sekarang kan kalian jadi aktif ngonten. Jadi terbagi nggak sih kerjaan gitu atau sebenarnya santai-santai aja? Ngonten juga bagian kerjaan ya, jadi I think nggak terlalu kepikiran sih. Nggak yang kayak jadi menyita waktu gitu? Enggak sih. Enggak. Dan kalian tuh ada akun yang khusus buat ngonten nggak sih atau? Akun khusus konten maksudnya? Atau ada yang pribadi sendiri? Aku ada pribadi. Joseph dia nggak ada. Cuma kalau punya Instagram? Nggak ada dia. Masa buat lihat online shop? Oh cewek kali ya? Enggak. Ada nggak ada? Dia nggak ada troll dia. Nggak ada. Iya. TikTok, Instagram nggak ada. Tiba-tiba gini dari tim gini Kak, Pak kayaknya kita butuh ini deh sosok baru lagi yang harus punya Instagram gitu. Ini kayaknya bagus deh buat perusahaan. Mau nggak bikin? Udah pernah kepikiran sih tapi kayaknya belum. Tapi bukan enggak kan? Nggak ngomong enggak tapi belum. Kenapa sih emang nggak maunya kenapa gitu punya sosmed sendiri? Aku lebih suka, kalau aku ya secara pribadi aku lebih suka ketika orang mengenal aku secara organik gitu loh. Sebelum melihat aku, mungkin misterinya juga lebih ada ya gitu ya. Supaya lebih misterius, oke. Kalau yang lebih kreatif di antara kalian misalnya buat konten-konten siapa? Atau semua serahin ke tim? Marketing dong ya? Lebih banyak sih tim ya, cuman kita suka, pasti mereka kasih kita dulu, mereka kan yang pilihin ya. Mereka cari yang viral, yang bagus apa, mereka kasih lihat kita, propose ke kita, nanti kita pilih gitu. Kalau kita banyak juga di With The Sips ya. Ya With The Sips. With The Sips yang bertiga. Siblings konten. Lucu banget. Dan kalian kan sering dibilang apa, mungkin siblings goal. Ya kan pasti kan gitu kan, biasa kan kalau bikin konten gitu, siblings goal. Menurut kalian bisa menjadi panutan gak sih buat orang-orang sebagai yang punya kakak adik, yang punya hubungan baik sama keluarga? Ya. Atau sekalian, gue mah biasa-biasa aja, sama aja kayak keluarga lain juga kayak gini deh gitu. Mungkin kita buat konten yang bisa dibilang relatable ya untuk para siblings lain gitu loh. Mungkin mereka nggak bisa show it in secara konten, kita bisa memberi itu gitu. Jadi gue juga kayak gini nih sama kakak adik gue. Ternyata kayak gitu juga gitu. Dan yang itu biasa kayak apa konten-konten dari kalian juga atau? Dari kita, dari kakak perempuan kita juga, dia juga suka buat itu. Oh dia juga senang? Dia suka kasih ide-ide ya, si kakak kita, kakak perempuan. Kalau kakak perempuan bedanya berapa tahun? Dia 3 tahun di atas aku.
Oh jadi kurang lebih nggak jauh-jauh Nggak jauh lah, sih. nggak jauh-jauh semua. Urusan kerjaan, yang paling ambisius siapa? Yang lebih ambisius? Adik saya lebih ambisius. Oh ya, kenapa? Ambisiusnya gimana contohnya? Ya lebih goal oriented. Mungkin apa karena mungkin marketing itu lebih kreatif gitu nggak sih? Mungkin, dan mungkin karena aku belum berkeluarga kali ya. Wah, tuh guys. Mungkin biar lebih goal oriented lagi supaya lebih ambisius lagi mungkin nanti harus cari pasangan. Karena mungkin lebih punya visi misi ke depan gitu ya nggak sih? Benar. Kamu suka bukan ngojok-ngojokin sih kayak manggilnya apa kak apa? Kok. Oh kok kayaknya udahlah harus ini deh supaya lo lebih gini atau kayak santai aja? Pernah. Pernah? Karena aku sebelum nikah juga aku agak belum terlalu lurus gitu. Ini masih berenang. Masih berenang, ngambang. Ketika nikah langsung lebih stabil, lebih goal oriented, lebih jernih visinya. Lebih jernih. Jadi maksudnya ngasih influence ke kokonya juga supaya gini aja coba deh deh gitu. lu gitu. Mungkin bisa Coba lebih deh, jernih. lebih jernih. Udah beberapa kali sih sebenarnya ngomong, udah kalau nikah aja kok cepetan ya. Ya tapi kan gak segampang itu juga Nggak ya segampang kan, itu, gak segampang benar. itu juga. Ya benar, karena berumur juga kayaknya lebih tahu nih, udah tahu nih model ini isi perutnya cewek kayak gini kayak gimana, isi perutnya cewek model kayak gitu gimana gitu. Lebih hati-hati gak sih jadinya? benar, lebih nggak bisa ketipu lah ya. Cek. Gitu. Karena tuh bukan cowok aja yang suka nipu ya, cewek itu banyak nipu juga. Ya. Kalau di kerjaan juga, siapa yang lebih galak? Lo akuin lah, lu lebih galak lah. Karena aku lebih Gimana? berkaitan dengan lebih operasional ya. Iya, Operasional lebih strict ya. Harus lebih strict kan. Lebih strict. Biasanya kalau misalnya dia udah terlalu galak suka negur juga gak sih? Kayaknya lo Palingan aku calm ngomong down personally sama dia. Ngomong personally aja sih. suka ngasih ini gak sih kalau misalnya nanya advice gitu ke kakak atau sama lain sama karena umurnya juga gak jauh sama aja? Tukar pikiran sering sih. Sering. Tukar pikiran. Tukar pikiran. Dari A sampai Z kalian tahu semuanya gak sih satu sama lain? Lumayan ya. Lumayan banyak. Oh ya? 80-90% lah. Jadi bener-bener bro. Kalau Iya. berarti bener dong hari ini temanya bener-bener brotherhood ya. Brotherhood, It ya. is brotherhood gitu kan. Iya. Wow. Kalau misalnya kalian ada nih misalkan kalau kerjaan kan ya udah tau lah ranahnya masing-masing. Ini operasional, marketing. Tapi kadang-kadang kan berhubungan dengan manusia lain nggak bisa nggak bisa dipangkep-pangkepin gitu. Misalnya yang satu kesel, yang satu kayaknya lo punya pandangan lain gitu. Gimana biasanya menyelesaikannya? Lo kayaknya nggak bisa terlalu kayak gitu deh sama dia. Dia kan di bawah gue atau kayak gimana gitu. Tapi dia kan nggak sepan sama gue misalnya. Maksudnya sama tim kita. Iya sama tim. Jadi gue gak mau pusing lah ke HRD aja lah gitu. Enggak sih, pasti kita discuss dulu dan before making any decision pasti kita ngobrol dulu gimana nih lu gak enak misalnya kan sama orang ini lu mau kasih satu tindakan pasti dia tanya dulu gimana menurut lu gitu loh, oke nggak? Jadi harus satu suara Harus gitu satu suara. kan. Iya. Kalau aku bilang ya udah marahin ya marahin gitu loh, kalau Iya. enggak ya udah jangan deh gitu loh. Nah kalian tuh kan juga kita ya walaupun gue lebih tua ya, tapi kan kalian 30-an juga. Tapi kan sekarang ada fenomena Gen Z yang katanya jam kerjanya tuh beda, cara bekerjanya tuh beda. Kenapa langsung ngeliat timnya? Terus harus mikirin banyak hal lah gitu. Terus mereka tuh ya beda lah sama menurut gue beda gitu cara berpikirnya, cara kerjanya sama Gen Z. Kalian punya tips-tips nggak sih buat Gen Z ini supaya lebih? Kalau aku sih secara aturan kerja di kantor masih tradisional ya. Oke. 9 to 8 bahkan 8 to 6 gitu loh. 8 to 6. Cuman buat aku nggak mungkin selalu micromanage mereka. Yang penting buat aku you've done your work, tugas responsibility kalian selesai, lu mau nyantai lu nyantai. Gitu loh. Tapi nggak mikir kayak udah selesai kok nggak kerja gitu loh. Yang penting tugas mingguan itu selesai. Udah selesai. I'm fine. Ya kalau berarti bener, kalau lu tuh lebih ngurusin operasional lah gitu. Mungkin Giorgio lebih yang kreatif gitu. Gitu juga gak sih anak-anak milenial tuh kreatif banget sebenarnya ya. Tapi yang memang beda cara kerjanya sama millennials gitu. Kalau dari kamu sendiri? Kadang-kadang yang kita lihat ya banyak mereka kurang suka update ya. Yang aku lihat. Jadi nunggu ditanya dulu baru oh ya Pak ini komunikasinya kurang gitu, tunggu ditanya dulu gitu. Sedangkan kan kita kan we have a lot of work, jadi kita juga mau ya tim kita update gitu update kan. dong. Setuju. Ini Pak ini gini. Jadi ingetin kita gitu. Kelemahannya sih aku lihatnya di sana sih. Salah satunya ya. Iya.
Terus mereka masih suka apa sih work life balance gitu-gitu kan. Sedangkan kalau nggak tahu ya ngelihatnya kayaknya ya milenial itu lebih kayak gue mau kerja aja dulu. Kalian lebih bisa mentoleransi itu nggak sih? Kalau ada yang Pak kayaknya saya lagi stres deh, saya butuh healing gitu. Padahal bukan waktunya cuti. Ya pakai jatah cuti lu gitu. Tapi Pak, saya butuh banget Pak, saya udah nggak kuat banget jatah cuti saya udah habis gitu. Saya mau ini aja deh, unpaid leave aja lah gitu. Ya, kasih nggak? Nggak apa-apa juga sih. Kita nggak mungkin maksa kayak, nggak boleh. Kalau misalnya hati dia udah nggak di sono ya ngapain gitu. Jadi kamu mau take a healing, mau rest silakan. It's okay. Kalau untuk kalian sendiri, work life balance menurut kalian yang paling ideal itu seperti apa? Atau kalian ada di stage yang kayaknya memang sekarang prioritas gue lagi kerja doang deh gitu. Aku sih work life balance sih everyday work gak apa-apa. Cuma kadang-kadang kalau lagi stres, makan siang kabur main tenis terus pulang balik lagi. Oh gitu, main tenis juga. Main tenis. Kabur terus balik lagi. Iya, kabur, keringetan sejam, balik lagi, udah work life balance. Weekend gitu harus pergi nggak? Weekend enggak, yang penting main tenis. Main Dia tenis. hobi tenis dia. Wah suka banget main tenis, berarti jago. Berarti nanti kapan-kapan kita main tenis bareng. Kalau Giorgio? Aku sih biasanya kalau udah benar-benar sumpah kayak traveling keluar, mungkin kayak ke Bali atau ke Jepang, like for 5 days mungkin, that's it aja sih. Tapi kita sekarang lagi fokus ya udah fokus kerja dulu deh. Kan sekarang lagi muda, mendingan kita fokus kerja buat nanti masa lebih tuanya kita bisa lebih nyantai. Benar. Nah berarti kan yang lebih suka traveling kan Giorgio. Yeah. Suka ditegur nggak sih kayak, kayaknya lu udah kebanyakan pergi mulu deh gitu. Oh jelas, sering. Sering. Oh sering kena. Sering. Terus biasanya gimana? Ya eling sebentar, nanti gitu lagi gitu. Tapi ya sekarang ya this year udah lebih fokus aja lah, jangan Lebih gitu fokus. ya travelingnya. Jangan pergi-pergi terus. Ya setuju. Nah Giorgio juga sering workout sambil live TikTok. Iya. Pada lihat juga ya. Pada lihat juga ya. Iya. Biasa kalau workout di mana? Aku di Cideng ada tempat gymnya Reshape namanya. Terus itu sambil live. Sambil live gitu. Aku baru mulai sih sering, soalnya aku juga mau semangatin orang-orang Indonesia gitu untuk juga rajin olahraga juga gitu. Setuju, benar. Jadi biar menginspirasi mereka supaya ya nggak ada alasan kerja tapi nggak bisa olahraga gitu Benar, kan? gitu. Yang sebetulnya bukan yang nggak ada waktu. Apakah itu prioritas atau bukan aja sih? Kalau prioritas gimana pun kamu pasti bisa cari waktu. Karena cuma 1 jam kok latihan. Cuma 1 jam, 1 setiap jam, hari. Ya. Berarti live setiap hari 1 jam. Biasanya jam berapa? Itu tergantung schedule sih. Biasanya kalau lagi tergantung kosong pagi ya pagi. schedule. Cuman kalau udah full ya kayak kemarin kita gym bareng malam. Karena 1 harian di kantor kan. Gitu. Kalau misalnya nih pas lagi punya waktu libur atau ada waktu kosong yang agak lama, kalian lebih pilih di rumah santai-santai atau jalan-jalan? Atau lebih pilih waktu buat diri sendiri atau sama keluarga? Berat. Kalau aku sih traveling ya. Kalau ada waktu panjang biasanya aku suka traveling sendiri. Cuma kadang-kadang mama juga suka sendiri. Iya sendiri. Soalnya kayak negara yang aku pergi biasanya udah ada teman-teman juga di sana. Oh, jadi sekalian main. Iya, gitu. Kalau ada Aku balance lah keluarga dan kadang-kadang spend time buat waktu sendiri. Ya apalagi kalau udah menikah gitu kan kadang-kadang ya dibagi prioritasnya lebih banyak gitu kan. Aku juga gak suka nabung sih. Sama lo kok gue. Gak nabung, cuma bedanya kalau ada aku dia suka beli materi, kalau aku suka beli experience. Traveling. Bedanya di sana aja. Ya. Siapa yang lebih mungkin jadi bucin kalau lagi pacaran? Kenapa? Pakai perasaan soalnya aku. Perasaan. Itu makanya apa? Mungkin karena itu juga jadi lebih susah gitu jatuh cinta. Menurut aku Gemini tuh, kalau sama Gemini tuh kalian gak akan bosen aja sih. Gitu. Karena banyak surprise. Banyak surprise ya, buy one get two langsung. Benar.